Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, salam kicau mania. Gimana pagi-pagi, semangat guys? Oke guys, kemarin ada yang bertanya kepada saya, Kang, bagaimana cara mencari settingan jangkrik harian, misalkan dari trotol ataupun kita beli burung dari pemilik sebelumnya tapi belum ada settingan jangkrik harian. Meskipun dari pemilik sebelumnya settingan harian jangkrik 10 ataupun sore 10, jadi pagi sore 10 tapi burung tetap aja masih belum menemukan dari settingan harian dari burung tersebut. Gimana nih Kang solusinya, atau bagaimana cara Akang kalau misalkan mencari settingan jangkrik hariannya, caranya gimana? Oke guys, saya akan bantu mencari solusinya. Kalau saya dari dulu punya beberapa burung itu ya, kalau untuk mencari settingan harian dari burung saya tersebut, pertama biasanya itu kalau misalkan dari trotol. Kalau dari trotol mah lebih mudah, karena apa? Kita bisa, kalau dari trotol itu kita langsung jor-joran gitu, kasih jangkriknya, nggak perlu ditakar, nggak perlu dibuat settingan. Karena kalau misalkan dari trotol itu si trotolan itu lebih membutuhkan dari jangkrik atau ekstra fooding yang kita berikan, baik misalkan dari kroto, dari jangkriknya, atau dari yang lainnya. Kalau misalkan burungnya udah dewasa nih ataupun pastol usia 1 tahun lebih gitu, jadi burungnya udah satu larasan, gimana cara mencari settingan hariannya? Oke guys, kalau misalkan saya dari dulu itu untuk mencari settingannya begini caranya. Misalkan pagi sama saya dikasihnya 20, 15 sampai 20. Kita jor-joran aja, dikasih 15 sampai 10. Nah, nanti kita lihat dalam waktu misalkan seminggu itu, dari hari pertama kita ngasih jangkrik 15 ataupun 20, kita evaluasi lagi guys, dia itu habisnya itu di berapa kuatnya sampai sore ya. Kita lihat hasilnya itu sampai sore dia habisnya di berapa jangkrik. Misalkan kita kasih 20, ternyata dari pagi sampai sore itu dia makannya 17 ataupun 15. Dari mana kita tahu? Dari sisa jangkrik yang ada di kurung ataupun yang tidak dimakan, biasanya suka ada di bawah di karpetnya itu ya. Jadi kita itu lihat dari jangkrik yang nggak dimakannya itu, yang kalau di hari pertama kita kasih 20, ternyata yang dimakannya 17 ataupun 18, kita taruh aja sisanya 3 jangkrik yang nggak dimakan. Sorenya sama kita dikasih lagi yang 20, nanti dilihat dulu habisnya berapa. Tapi jangan lupa guys, yang jangkrik yang mati yang tadi pagi dibuang aja, jangan dikasih lagi gitu ya. Jadi kita kasih jangkrik baru lagi dengan settingan yang sama, yaitu 20. Nanti kita lihat habisnya itu di berapa. Biasanya kalau sore itu habisnya nggak terlalu banyak, mungkin bisa 13 ataupun 14, jangkriknya masih banyak yang sisa. Gak apa-apa, nanti kita biarin aja kalau yang jangkrik yang dikasih sore. Nah, kemudian hari kedua kita kasih lagi nih 20 jangkrik pagi-pagi. Kalau kita juga evaluasi yang jangkrik sore kemarin, apakah ada yang nggak dimakan atau enggak, kita buang aja kalau nggak dimakan. Kalau misalkan dimakan semuanya ya syukur, alhamdulillah ya guys ya. Jadi burung tersebut masih kuat di jangkrik tersebut, pemberian jangkrik tersebut. Terus kita coba lagi ya di hari kedua, dikasihnya segitu lagi, jadi 20 lagi pagi.
Nah, nanti sore kita evaluasi lagi habisnya nanti berapa. Kalau misalkan habisnya 17 ataupun di 18, kita evaluasi lagi. Sore juga sama kayak yang di hari pertama. Hari ketiga dan hari keempat itu sama guys, kita evaluasi lagi yang si burung kita itu kuatnya di berapa, sampai nanti dia menemukan takaran yang pas buat dia. Di hari kelima sama keenam misalkan dia habisnya cuma 15, masih punya sisa, oke, kita taruh habisnya 15. Jadi nanti di minggu minggu keduanya kita setting jangkrik di 15 pagi, 15 sore. Nanti kita evaluasi guys. Jadi kalau untuk nyobanya itu kita nggak langsung seminggu kita kasih segini, ternyata sisanya segini, seminggu lagi kita kasih segitu terus, nggak. Kalau saya caranya nggak gitu guys. Jadi kita bisa menemukan settingan harian yang pas itu dalam waktu, kalau saya sendiri sih 2 bulan. 2 bulan itu saya baru bisa menemukan settingan jangkrik yang pas buat burung saya sendiri. Dia enaknya di berapa, tapi jangan dievaluasi juga guys, apakah burung kita misalkan dikasih jangkrik 20 itu dia gacor atau enggak. Tapi biasanya rata-rata sih di minggu pertama mungkin dia nggak gacor, tapi di minggu yang kedua dia mulai ada gacornya di rumah ya, jadi dia mulai lebih gacor gitu biasanya, sepengalaman saya ya guys ya. Kemudian di minggu kedua kita sama, misalkan di minggu pertama dia habisnya 17, rata-rata ya kita hitung rata-ratanya habisnya 17. Tadi minggu kedua kita coba lagi di 17 jangkrik pagi, 17 jangkrik sore. Nanti kita evaluasi lagi guys selama seminggu itu guys. Misalkan dia habisnya itu di 15 di minggu kedua, kita hitung rata-ratanya ya guys ya. Kita ambil rata-rata habisnya burung itu di berapa di minggu kedua. Misalkan bilang aja ya dia habisnya itu 15 pagi, 15 sore. Oke, di minggu ketiga kita coba lagi dia. Di jangkriknya diturunin lagi jadi 15 pagi, 15 sore. Nanti dilihat burungnya juga guys, apakah burungnya itu gacor di rumah atau dia lebih biasa aja gitu di rumah, cuma ngukluk biasa gitu ya, nggak ngeluarin isiannya, meskipun isiannya biasa aja gitu ya. Jadi nggak semua harus materinya itu dimuntahin sama dia. Yang penting dia di rumah dikasih jangkrik, misalkan di minggu kedua 15 di rumah itu dia gacor aja. Nah, di minggu ketiga kita kurangin lagi guys, kita kurangin lagi. Kalau misalkan kurangnya jangan langsung banyak, dikurangi 10 gitu atau dikurangi 5 gitu. Jadi kita bertahap guys, dikuranginya itu 2. Jadi di minggu ketiga kita kasih jangkrik misalkan 13, jadi dikurangi dari 15 menjadi 13, dikurangi 2 guys. Itu di minggu ketiga. Kalau misalkan kita evaluasi dari hari pertama minggu ketiga sampai hari ketujuh minggu ketiga ya, apakah burung masih gacor dikasih 13 ekor jangkrik pagi dan sore. Kita lihat apakah burung itu gacor atau enggak guys. Setelah kita lihat hariannya itu dia gacor, dia mau ngeluarin materinya dan lebih enak, di minggu keempatnya kita kurangin lagi guys. Kita kurangin lagi takaran jangkriknya, misalkan dari jadi 11, dari 13 jadi 11, ataupun dari 13 menjadi 10, itu nggak apa-apa guys. Jadi nanti kita evaluasi lagi di minggu keempatnya apakah dia itu sama tetap gacor atau enggaknya guys. Dan jangan lupa untuk setiap seminggu sekali kalau bisa bagusnya itu dikasih kroto kalau saya, jadi biar si burung itu ada variasi dari nutrisi extra foodingnya itu guys. Jadi biar gak monoton jangkrik terus itu ya. Kemudian di minggu keempatnya kita kasih, misalkan kita kasih 10,
pagi, 10 sore. Nanti kita evaluasi lagi guys di minggu keempatnya itu guys, apakah burung itu masih tetap gacor atau enggak. Jadi kita evaluasi hariannya apakah dia tetap sama gacor seperti di minggu pertama, kedua, ketiga itu guys. Nah kalau misalkan masih tetap gacor, oke kita evaluasi lagi guys di minggu kelima. Jadi udah sebulan, kita coba lagi di bulan berikutnya. Di minggu pertama kita kurangi lagi 2 atau 3 tergantung dari kalian untuk menyeting burungnya itu. Misalkan nih di minggu pertama di bulan kedua kita kasih 7 pagi 7 sore, burung lebih enak gitu ya. Si gacornya dia masih gacor, masih tetap sama kayak yang bulan pertama. Jadi kita kasih aja 7. Di minggu pertama kita evaluasi lagi apakah dia tetap gacor dikasih 7 atau enggak. Jadi kadang kalau gacornya itu dia suka, kalau burung di herean, kalau orang Sunda, atau di apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu dikasih pancingan lah, kita gebah-gebahkan gitu ya, apakah burung masih tetap gacor atau enggak. Nah kita evaluasinya di minggu yang kedua. Jadi kalau misalkan dikasih 7 burung masih gacor, di hari ke-7 dia masih dikasih 7 jangkrik dia masih gacor, jadi kita mau dikurangin lagi di minggu berikutnya, kurangin lagi menjadi misalkan 5 pagi 5 sore, itu nggak apa-apa guys. Mau dikurangin nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih lebih mentok 5 gitu ya, jangan terlalu sedikit lah. Karena tapi dilihat lagi dari burung tersebut apakah dia emang over birahi atau over dari birahinya dapat ataupun emosinya dapat gitu. Kita evaluasi di bulan kedua, minggu pertama dan kedua. Nah nanti di minggu ketiga itu biasanya kita burung udah mulai enak nih, burung udah dapat settingannya, misalkan settingan pagi 7 ataupun sore 7 atau pagi 5 sore 5. Jadi nanti kita lihat dari burungnya tersebut, dia apakah udah dapat emosinya, dapat birahinya, dapat itu. Nanti si burung lebih gacor kalau di rumah. Terus kalau misalkan dengar suara burung lainnya, dia lebih ngotot emosinya gitu. Nah mungkin kalau saya mencari settingan harian kayak gitu guys. Beda lagi sama settingan buat di lapang ya guys ya. Seperti yang di video-video saya sebelumnya, untuk settingan lapang udah ada, tapi setiap burung beda-beda untuk settingan baik harian maupun lomba ya guys ya. Untuk air minum kalau misalkan bisa setiap 2 hari sekali itu diganti ya guys ya. Dan jangan lupa penjemuran tetap masih dilakukan. Kalau misalkan main umbaran tetap diumbar. Jadi jangan berpatok pada extra foodingnya aja guys, meskipun extra fooding itu sangat penting ya. Tapi emang setiap burung itu kan beda-beda settingannya, karakternya juga beda-beda, tergantung dari pemilik burung tersebut ya. Kita settingannya mau buat lomba ataupun settingan buat burung di rumah aja, biar gacor-gacoran di rumah itu tetap beda kalau menurut saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan teman-teman punya settingan burung masing-masing, dilanjutkan. Kalau misalkan emang bagus buat burung tersebut, kalau misalkan mau coba ya settingan saya, mencari settingan mulai dari nol lagi, boleh dicoba. Sama meskipun burung saya dapat dari orang lain itu udah dewasa ataupun pastol, saya pasti mulai dari nol lagi untuk mencari settingan harian dari burung tersebut ya guys ya. Mungkin itu saja yang dapat saya kasih masukan ataupun solusi dari mencari settingan menurut saya pribadi dan pengalaman saya pribadi ya guys ya. Untuk selanjutnya nantikan video-video saya
Apabila ada teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar aja ya guys ya. Nanti kalau misalkan insya Allah saya bantu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan burung teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.